Halo teman-teman semua, jadi di sini kita mau mencoba lagi ya salah satu praktikum. Praktikumnya sama, kadar paracetamol, cuma di sini beda metode, yaitu menggunakan metode standar adisi yang single point. Kita timbang dulu pertama tabletnya berapa atau kapletnya, di sini obatnya berapa ya. Nah, selanjutnya kita seperti biasa kita gerus si tabletnya dengan menggunakan lumpang dan alu ya sampai dengan halus, untuk nanti kemudian kita timbang kembali. Setelah dihaluskan dengan lumpang dan alu, kemudian kita timbang kembali obatnya ya di nasi analitik. Setelah itu kita buat dua nih. Satunya adalah sampel dan satunya adalah spike di sini. Nah, ini adalah hasil pengukuran dari sampel dan juga spike. Di situ juga terdapat data standar ya, data standar untuk regresi. Nanti kita cari untuk pengujian akurasinya. Terlihat bahwa sampelnya itu absorbansinya adalah 0,303 dan spike-nya, spike itu adalah standar plus sampel ya teman-teman ya. Dia mempunyai absorbansi 0,528 ya di situ. Dan diukur pada panjang gelombang 245 nanometer untuk pengujian paracetamol. Sekarang kita masuk ke dalam perhitungan ya. Pertama yang kita dapatkan adalah data pengamatan. Di situ terlihat bahwa bobot obatnya di sini nih. Bobot obat yang kita timbang adalah 0,6232 gram, yang kalau kita ubah ke dalam miligram itu adalah 623,2 miligram ya. Kemudian selain bobot tabletnya, tadi kita juga sudah menimbang bobot hasil gerusan ya, atau sudah digerus. Itu kita timbang sebesar 0,0270 gram, yang kalau diubah ke dalam miligram hasilnya adalah 27 miligram. Nah, karena ini adalah metode standar adisi, maka ditambahkan sejumlah standar ke dalam sampel sehingga menghasilkan spike namanya teman-teman. Di mana standar yang ditambahkan adalah sebanyak 3 ppm. Nah, nanti setelah itu kita ukur di spektro dan didapatkan absorbansi sampel itu sebesar 0,303 dan juga absorbansi spike, yaitu absorbansi gabungan antara sampel dengan standar sebesar 0,528 ya. Nah, ini kita dapat semua nih. Lanjut ke perhitungan. Pertama-tama saya terangkan dulu cara pengujiannya ya untuk sampelnya. Jadi tadi kita ulang aja. Pertama ditimbang dulu si obatnya, berarti yang sudah digerus ya. Ini yang sudah digerus teman-teman ya. Yang sudah digerus, ya. Digerus. Kemudian dimasukkan ke dalam labu 100 di pipet 1 mili dan kemudian dimasukkan lagi ke dalam labu 100 yang sebelumnya di sini sudah ditambahkan dengan standar ya. Standar yang ditambahkan adalah 30 ppm sebanyak 10 mili ya. Karena dimasukkan ke dalam labu 100, maka 30 dikali 10 per 100 atau 30 dikali 0,1 hasilnya sama dengan 3 ppm ya teman-teman ya. Nah, untuk perhitungan sendiri itu kita bisa bandingkan antara absorbansi sampel, ini mirip dengan yang single point ya. Cuman ini karena ada standar adisi makanya di sini ditambahkan teman-teman nih. Kita bandingkan antara absorbansi sampel dengan absorbansi spike, di mana absorbansi sampel diketahui, terus volume sampel diketahui, dan volume labu yang digunakan diketahui, dan dibandingkan dengan absorbansi spike, yaitu absorbansi spike yang diketahui tadi yang 0,528,
dibandingkan dengan volume sampel yang sudah diketahui, volume labunya sama dengan ini ya berarti ya. Kemudian C standarnya yang ditambahkan adalah 30 ppm ya tadi, yang ditambahkan sebanyak 10 mili ke dalam labu 100 ya. Nah ini kita masukkan satu-satu. Absorbasi sampel adalah 0,303 C sampel yang mau dicari. Yang dimasukkan itu sampelnya adalah 1 mili ke dalam labu 100 ya. Kemudian absorbasi spike-nya adalah 0,528. Ya sampelnya juga sama kita cari. Ini sama nih volumenya, volume sampelnya 1 mili ke dalam labu 100. Kemudian di sini ada penambahan standar, di mana standar yang ditambahkan adalah bukan sebanyak ya, sebesar 30 ppm dengan volume 10 mili ke dalam labu yang sama, yaitu labu 100 ya. Ini kita masukkan, berarti 0,303 per 0,01 ya, karena 1 bagi 100 kan 0,01 dikali C sampel sama dengan 0,01 C sampel ya. Sama dengan 0,528 per 0,01, ini juga sama, C sampel ditambah 30 dikali 10 per 100 atau 30 kali 0,1 sama dengan 3 ppm. Sehingga kalau kita kali silang, hasilnya adalah 0,909 sama dengan 2,25 pangkat 10 pangkat min 3 C sampel. Sehingga diketahui ini teman-teman, C sampelnya adalah berarti 0,909 dibagi 2,25 kali 10 pangkat min 3 ya. Hasilnya adalah 404 ppm. Nah, hasil ini kemudian kita kalikan dengan volume labu yang ada di sini nih, yaitu 100 mili. Tapi karena dia dalam ppm berarti kita ubah dalam liter ya, atau 404 mg per liter dikali 0,1, hasilnya adalah 40,4 mg per miligram sampel ya. Nah, kita mau cari kadar paracetamol per tablet, berarti 40,4 dikali dengan bobot tabletnya adalah 632,2 per 27 mg, hasilnya adalah 945,96. Lumayan jauh ya, ini kesalahan lumayan besar teman-teman nih. Nah, selain untuk standar adisi, selain kita dapat keunggulannya nih teman-teman, keunggulannya untuk standar adisi ini, keunggulannya adalah bisa menghitung atau memperkirakan atau menganalisis kadar sampel dengan konsentrasi yang sangat kecil ya, karena kita tambahkan standar, jadi dia meningkatkan sinyalnya si sampel tersebut pada alat gitu. Ini adalah keunggulan dari standar adisi. Nah, terus selain keunggulan dari standar adisi, selain kita bisa menghitung dengan konsentrasi kecil, itu adalah kita bisa menghitung atau menguji akurasinya. Akurasi ini kita membandingkan konsentrasi standar yang kita dapatkan secara praktek dengan teoritisnya teman-teman. Nah, tadi kan sudah ada tuh di spektronya bahwa tadi kita sudah menghitung atau mendapatkan dari standar ya, dan didapatkan persamaan regresinya adalah Y sama dengan 0,0739X ditambah 0,2291. Nah, untuk persen akurasinya berarti kita cari konsentrasi spike dikurangi konsentrasi sampel sama dengan konsentrasi standar dikali 100%. Karena kan konsentrasi spike dikurangi konsentrasi sampel sama dengan konsentrasi standar ya. Standar saat praktek atau yang kita lakukan gitu. Dibagi dengan konsentrasi standar secara teoritis yang ada di sini nih gitu. Makanya setelah kita dapat konsentrasi sampelnya, konsentrasi spike-nya berapa? 4,04 dikurangi dengan 1 ppm, hasilnya adalah 3,04 dibagi dengan konsentrasi standar secara teoritis dikali dengan 100%, hasilnya adalah 101,33. Artinya standar yang ditambahkan itu cukup sesuai ya. Artinya tidak ada hanya ada penambahan sedikit saja di sinyal alatnya gitu. Nah, untuk pengujian akurasi ini selain bisa untuk memperlihatkan ketelitian kita, juga bisa memperlihatkan atau menguji nih apakah metode yang kita gunakan itu untuk standar adisinya itu berpengaruh gitu terhadap sinyal alatnya gitu ya. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini tentang pengujian kadar paracetamol dengan metode standar adisi yang single point ya di sini ya. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.